Ya, dialog pengadilan HAM di era Jokowi kita lanjutkan kembali, namun sebelumnya kita simak grafik berikut ini. Ini ada beberapa kasus HAM berat ya, diistilahkan seperti itu ya oleh Komnas HAM yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Yang pertama adalah kasus seputar 1965, kemudian ada kasus ini yang disebut Petrus ya, waktu itu kalau saya tidak salah penembakan misterius ini banyak orang yang kalau nggak salah cuma karena punya tato saja tiba-tiba hilang gitu ya. Terus ada kasus Talang Sari, ini di Lampung. Ini ada ada kegiatan masyarakat kalau saya tidak salah yang disinyalir akan melakukan tindakan tertentu. Kemudian juga ada tragedi Trisakti Semanggi 1 dan 2. Ini ada aktivis yang meninggal. Kemudian juga ada penculikan aktivis atau penghilangan paksa pada 97 dan 98. Dan juga terakhir ada kasus Wasior, ini di Wamena ya, di Papua. Kalau saya tidak salah waktu itu ada penyerangan ke markas Korem ya atau gimana yang tapi terus kemudian masyarakat sipil yang menjadi korban karena ini bisa diistilahkan kasus Wasior ini semacam balas dendam seperti itu, tindakan balas dendam. Karena terus masyarakat sipil akhirnya banyak yang diteror, yang Jadi kasus pelanggaran HAM berat itu secara prinsip itu kan ada dua, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan gitu. Nah ini hampir 7 berkas itu adalah masuk pada kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi penghilangan orang secara paksa, kemudian tadi itu peristiwa Mei 98 itu belum 7, jadi 7 berkas. Nah ini yang jadi kalau rekonstruksi Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu adalah negara yang kemudian diminta pertanggungjawabannya dalam hal ini adalah pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Baik, kita akan mekanismenya sebenarnya saya ingin sampaikan mekanismenya sebenarnya ada dua. Bisa melalui yudisial dan bisa melalui non yudisial gitu. Nah, jadi ada dua cara sebetulnya pendekatan yang bisa menyelesaikan ini. Bu Nuraila, kita tahan dulu ini sebelum ke dilanjutkan, kita ke Mas Taufik dulu. Mas Taufik Basari. Ya, Anda sebagai tim hukum Jokowi JK, bagaimana Anda melihat apakah ini betul-betul akan diwujudkan pengadilan HAM ad hoc terhadap beberapa kasus HAM berat yang terjadi di masa lalu? Ya, penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu itu sudah merupakan janji politik Jokowi JK. Hampir semua capres juga menjanjikan itu tapi setiap kampanye, begini, Mas Taufik. Ya, tapi khusus untuk Jokowi JK ini sudah dijadikan kontrak politik karena tercatat dengan eksplisit di dalam visi misinya, bahkan disebutkan kasus-kasusnya. Ya, dikatakan bahwa Jokowi JK berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, disebutkan tragedi 65, kemudian penghilangan paksa, kemudian kasus Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, termasuk juga kasus Talang Sari Lampung. Bentuk komitmennya akan seperti apa nanti, Mas Taufik? Nah, yang jelas pertama komitmen yang paling jelasnya adalah itu harus diselesaikan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita sama-sama mendiskusikan, juga mungkin bersama-sama dengan korban ataupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia mengenai caranya. Ya, kalau kita ketahui kan untuk pelanggaran HAM berat masa lalu ini ada dua jalur yang bisa kita tempuh yang bersifat komplementer, saling melengkapi, bukan menggantikan ya, saling melengkapi. Apa komplementer di sana? Komplementer masing-masing bisa berjalan secara beriringan dan masing-masing saling mengisi, yakni pengadilan HAM ad hoc karena ini terjadi di masa lalu, kemudian juga komisi kebenaran. Yang untuk komisi kebenaran memang kita masih menunggu juga selesainya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menggantikan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Anda melihat bahwa ke-7 kasus HAM berat yang dinilai HAM berat oleh Komnas HAM ini bisa diselesaikan dari salah satu cara itu atau bagaimana? Atau kombinasi dari keduanya? Kalau menurut saya harus kombinasi, karena ketika kita bicara soal pengungkapan kebenaran, maka harus ada satu mekanisme juga yang bisa dalam tanda kutip gitu ya memaksa seseorang untuk mengungkapkan kebenaran secara keseluruhan ya, sehingga ketika kebenaran ini tidak terungkap secara full, artinya hanya setengah-setengah atau bahkan ada yang ditutupi, ancaman bahwa kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban secara hukum itu tetap terbuka. Mas Taufik, ini korban-korban Komnas HAM ini kan sebetulnya sudah menunggu terlalu lama. Betul gitu. sekali. Ya. Ini yang akan menjadi penantian kalau memang ini betul-betul akan diselenggarakan. Ini mereka tentu akan
kalau melihat waktu yang sudah berjalan, mungkin di antara mereka sudah pesimis bahwa ini akan terlaksana seperti itu. Nah, apakah Jokowi JK punya target untuk menyelesaikan kasus ini? Ya, mengenai target kapan waktunya akan diselesaikan kapan, terus terang saya belum mengetahui tahapan-tahapannya apa yang akan dilakukan untuk langkah-langkah ini. Tapi yang jelas, yang pertama kita butuhkan adalah komitmen dulu nih, komitmen. Kenapa pemerintahan SBY 2 periode ini tidak berjalan penyelesaian pelanggaran masa lalunya? Karena ya komitmennya belum terlihat nyata gitu ya. Sama dengan komitmen Jokowi JK juga belum terlihat nyata. Betul, tapi memang dalam hal ini. Ya, tetapi ada harapan di situ dan ada janji politik itu tadi, ada kontrak politiknya. Jadi sewaktu-waktu ketika kemudian tidak terlaksana, kita bisa tagih. Ya, Mbak Pungki, Mbak Nur Laila, bahkan saya pun sendiri, saya akan tagih itu kalau misalnya ternyata kontrak politik itu tidak dijalankan. Karena ini penting, ketika sudah dimasukkan dalam visi misi, kalau tidak dijalankan, itu merupakan satu pelanggaran atau cedera janji yang luar biasa. Nah, Anda yakin bisa melakukan itu? Harus kita lakukan. Ya gini, masalah gini, ketika sudah masuk visi misi dan itu menjadi kontrak politik, maka kita harus terus-menerus mengingatkan bahwa itu adalah kontrak, itu adalah janji yang harus dilaksanakan. Nah, saya punya, ya kita harus menaruh harapan ya, kita harus menaruh rasa optimisme bahwa ada sesuatu hal yang kita bisa harapkan dijalankan ya, terkait dengan kontrak politik ini. Baik, dan itu juga nanti Mbak Pungki dan juga Mbak Nur Laila nanti juga akan menagihnya. Kita akan Betul, harus sambung kita ini sama-sama di segmen berikut nanti, Mas Taufik. Ya.